Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Erin, saya adalah host di podcast perdana pada kesempatan kali ini. Di edisi podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah dokter gigi di Rumah Sakit Pratama Nama Cita Dapa-Dapa. Kita sambut saja Dr. Melissa Jessica Wisang. Halo dokter. Halo Mbak. Gimana kabarnya dok? Ya, puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita mau sharing sedikit dok tentang pengalaman dokter dari awal, dari kecil sampai saat sekarang menjadi seorang dokter gigi. Gitu kan? Mungkin bisa cerita singkat dong tentang background dokter dari kecil sampai akhirnya bisa menjadi seorang dokter gigi. Saya lahirnya di Gorontalo, tapi saya dari SMA-nya udah di Nado, sampai saya kuliah dokter gigi juga di Nado. Sekolah untuk jadi dokter gigi itu yang saya dapatkan tuh Mbak, yaitu pertama kita itu nggak bisa setengah-setengah. Karena kalau kita setengah-setengah kita nggak bakal bisa jadi dokter gigi, jadi apapun gitu ya. Jadi pokoknya kita itu dalam melakukan segala sesuatu itu harus dengan sepenuh hati, harus kita kasih 100% gitu. Nah, kalau kita totalitas. Karena kalau cuma setengah-setengah, hasilnya pun setengah-setengah. Gitu. Jadi menyelesaikan apa yang telah kita mau. Iya. Terus dok, ada lagi nggak waktu mungkin pada saat koas nih, ada nggak? Ibaratnya waktu koas di mana dok? Wah, kalau koas, kalau cerita koas banyak suka duka sih memang. Misalnya kalau sukanya tuh kita tuh ketemu sama dosen-dosen yang begitu luar biasa membimbing saya ya, dengan teman-teman juga yang begitu banyak membantu saya. Banyak pelajaran yang saya dapat, melatih kesabaran saya, melatih keuletan saya, kerajinan saya harus seperti apa gitu kan. Melatih juga gimana kita cara ke pasiennya. Kan seorang dokter gigi itu kan bukan cuma menjadi seorang dokter aja yang kasih obat atau kasih tindakan atau treatment buat ke pasien, tapi bagaimana cara agar pasien itu percaya sama kita kan. Yaitu saya dapat semuanya itu waktu saya koas, dengan bimbingan para guru saya, para dosen saya, juga dukungan dari teman-teman saya. Untuk pasien sendiri dok, ada mungkin ada yang pasiennya anak-anak atau mungkin lansia, kendalanya gimana dok? Kadang menghadapi mereka. Ya, kalau kendalanya sih, kalau saya waktu koas lalu itu ya, mungkin lebih ke arah cari pasiennya ya, rada susah. Kita kan harus ibaratnya kan harus cari pasien ya, buat ibaratnya kita bisa nutupin kasus kita kan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan pasien yang baik, dosen-dosen yang baik, teman-teman yang baik. Jadi akhirnya ya, saya bisa sampai jadi seperti ini. Alhamdulillah. Iya. Terus dok, apa sih yang paling berkesan ketika dokter menjadi seorang dokter gigi? Entah mungkin menolong ketika emergensi atau seperti apa? Ada nggak sih dok tindakan-tindakannya gitu? Iya, yang paling berkesan buat saya tuh ya, saya bisa menolong orang lain sih. Itu yang paling ibaratnya yang paling berkesan buat saya ya, karena menurut saya tuh jadi seorang dokter gigi tuh nggak mudah kayak gitu. Banyak hal yang harus kita korbankan, banyak hal juga yang harus kita jalani gitu kan. Tapi setelah saya menjadi dokter gigi, kepuasan saya setelah melihat pasien senyum, pasien bilang makasih ya dok, wah gigi saya udah nggak sakit lagi, wah kasih dok, saya nyaman banget cerita-cerita sama dokter. Itu menurut saya yang nggak bakal bisa dibayar dengan apapun sih. Mungkin banyak sih dok yang hal perlu kita korbankan gitu kan. Contohnya apa sih dok? Banyak yang harus kita korbankan, terutama keluarga ya Mbak. Selama saya menjadi bisa proses saya menjadi dokter gigi itu, keluarga saya apalagi ya Mbak, dalam faktor ekonomi, faktor waktu juga banyak pengorbanannya. Pengorbanannya misalnya kita kan masih muda nih Mbak ya, pengennya seneng-seneng dulu nih, tapi karena ingat orang tua, nggak bisa nih, kita harus cepet selesai, kita harus ngebahagiain orang tua nih. Makanya ya kita mengorbankan perasaan ingin senang-senang itu dulu. Tapi yang aku pikiran tuh pokoknya kalau misalnya nih kamu sekarang ngorbanin diri kamu sendiri nih, waktu kamu buat belajar aja, buat nyari pasien, buat ujian kayak gitu kan, buat
mempersiapkan diri gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya kamu juga kok yang bakal seneng gitu, yang bakal merasakan gitu efek atau dampak dari perjuangan kamu sekarang. Jadi lebih ke sakit-sakit dulu ya dok? Ya, bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Oke dok, kemudian, nah sekarang kan posisinya dokter bekerja di Rumah Sakit Pratama Nawacita dalam Dok ya dok ya. Kemudian mungkin bisa dok sharing pengalaman dokter untuk beberapa bulan ya dok yang sudah bekerja di rumah sakit tercinta kita ini. Mungkin bisa sharing dok pengalaman dokter ketika datang di Mahakam. Iya. Kalau mau jujur Pak, ini seumur hidup ya. Saya baru pertama kali ini nginjak Kalimantan. Oke. Dan langsung ke Dan langsung kemari, dan luar biasa tuh pengalaman saya. Saya pertama kali waktu ke Kalimantan saya lihat, wah besar banget nih. Ibaratnya kan waktu pertama sampai Samarinda tuh. Dokter terbang dari mana dok? Langsung ke Samarinda atau Balikpapan? Langsung Samarinda. Tapi panjang Pak prosesnya, dari Manado, Makassar, lalu kemari kayak gitu, banyak transitnya gitu. Nah terus waktu sampai Samarinda saya lihat, wih besar banget nih kayak gitu kan, karena nggak pernah juga kan di Kalimantan sayanya. Terus lihat sungainya tuh, sungai. waduh, Sungai apa? di Manado nggak ada sungai sebesar itu Pak. Makanya saya kaget kayak gitu. Terus saya kemari naik pesawat. Dari Samarinda ke Tadawa. Ya, dari Samarinda kemarin tuh saya naik pesawat 1,5 jam kalau nggak salah ya, sekitaran kayak gitulah. Dokter sebelumnya sudah pernah naik pesawat kecil belum? Belum pernah. Dan ini perdana juga? Iya, ini juga perdana. Pokoknya proses perjalanan saya untuk menjadi dokter gigi di sini panjang. Panjang perjalanannya maksudnya. Iya. Dan saya rasa itu pengalaman baru sih dan asik sih menurut saya, karena pengalaman pertama juga buat naik pesawat kecil seperti itu, terus tinggal di daerah yang perbatasan seperti ini baru juga pertama kali buat saya. Kesan pertama dok, mungkin lebih kayak agak shock nggak sih dok? Entah itu dalam hal transportasinya, dokter dari bandara ke sini naik CES atau lewat darat? Oh, naik CES, ya benar. Sebenarnya waktu di mana dok pernah naik gitu? Nggak pernah. Jadi emang Nawacita nih, Rumah Sakit Nawacita memang spesial buat saya, karena saya hampir semua pertama kali nih ngalaminnya waktu kemarin. Dokter sebelumnya sudah pernah ngerantau belum sih ke daerah lain? Kalau untuk ke daerah yang perbatasan seperti ini belum pernah. Jadi memang baru perdana di sini. Perdana, iya. Jadi nanti selanjutnya kalau misalnya dilempar ke daerah lain, mungkin mau mencoba? Mau. Siap. Oke dok. Mungkin dok sama juga gini, selama pelayanan gitu kan, ada nggak sih dok kendalanya? Karena kan di sini rata-rata Mahakam Hulu pasti kan suku aslinya adalah suku Dayak. Ada nggak sih kayak keterbatasan dalam hal berbahasa ketika menghadapi pasien gitu? Oh iya, memang Mbak, waktu awal-awal saya kemarin tuh saya rada kaget gitu kan. Rada kaget karena ada beberapa kakek-kakek juga, pasien lansia yang lain, ibu-ibu juga itu bahasanya waktu saya melakukan anamnesa saya agak terbatas gitu Mbak, karena saya nggak terlalu ngerti kan bahasa mereka. Tapi untung aja ada mungkin kerabat mereka dan juga keluarga mereka yang bisa jadi translator gitu. Nah, oh maksud beliau ini gini dong, gini. Oh iya, akhirnya saya ngerti kayak gitu. Iya, karena kan memang apalagi kita dari daerah luar gitu ya, tiba-tiba ke sini kan pasti butuh yang namanya arahan juga. Iya, bener. Oke, sama juga ini. Kalau misalnya dok ketemu pasien anak-anak, biasanya kasusnya seperti apa dok? Iya, biasanya sih kasusnya itu kayak rampan karies ya, atau giginya tuh hampir semua tuh karies kayak gitu. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan seperti apa dok? Mungkin ada tips dari dokter gitu. Apalagi buat anak-anak yang susah nih dok untuk kontrol permen atau apa. Jadi biasanya saya bilang sih ke orang tua mereka atau wali mereka ya, kalau kan kebanyakan setelah saya tanya-tanya nih kepada orang tua mereka atau wali, mereka tuh kebanyakan anak-anaknya tuh minum susu botol sambil tidur. Nah, makanya saya bilang sama wali mereka atau orang tua bahwa nggak bagus
dibiarin susunya kayak susu botol gitu dibiarin sama anaknya untuk tidur gitu kan. Karena itu bisa mengakibatkan karies gigi atau lubang gigi gitu. Untuk sekarang dok, misalnya dokter ketemu pasien, entah itu kan lansia atau mungkin anak-anak, yang paling agak ribet yang mana dok? Pasien lansia atau anak-anak dok? Biasanya kalau dihadapin? Kalau yang dihadapin sih sebenarnya kalau untuk yang lansianya itu bahasanya sih, ya. Karena kalau mereka nggak bawa kayak kerabat atau saudara mereka yang bisa berbahasa Indonesia, sayanya memang sangat-sangat terbatas kayak gitu mbak. Tapi kalau untuk ini kayaknya anak-anak sih, karena kalau anak-anak kan ibaratnya mereka takut gitu lihat kayak sonde atau alat-alat yang tajam gitu kan, lihat dental unit aja buat mau didudukin di dental unit itu mereka aja bisa nangis gitu. Tapi kita sebagai dokter gigi tuh harus bagaimanapun caranya kita harus buat sampai anak itu nyaman dengan kita. Jadi salah satu tipsnya adalah membuat nyaman ya dok? Ya harus buat nyaman, entah itu bujuk mereka, kasih kata-kata yang baik gitu kan, atau misalnya kasih handphone gitu kan biar mereka bisa nonton sambil kita rawat gigi mereka. Ya, jadi gimana supaya mereka tuh kayak nggak takut ya dok dengan alat-alat yang dokter pakai gitu kan untuk memisahkan. Jadi ya tetap juga kadang juga sih dok, saya waktu kecil pun takut gitu ketika berobat ke dokter, apalagi kalau dok dicabut kayak gitu. Jadi sempet juga sih kayak ngerasa kasihan banget dokter dulu. Waktu saya ingat banget orang tua saya cerita dulu kamu waktu kecil dia bilang kan ketemu dokter giginya tuh sampai kamu pukul gitu. Saking dia takutnya gitu dalam ternyata perjuangan seorang dokter gigi lumayan juga ya. Iya, makanya mbak saya juga sering bilang gitu ya ke orang tua kalau misalnya anak-anak tuh jangan dikasih takut, misalnya mereka bikin salah nih, nanti mama atau papa kasih kamu ke dokter gigi ya, nanti dokter gigi cabut, nanti disuntik, nanti gini ya. Aku bilangnya sama mereka jangan ditakut-takutin kayak gitu, karena nantinya di benak anak tuh nanti terpatri bahwa dokter gigi ini mengerikan, dokter gigi ini ibaratnya jahat nih, kejam nih kayak gitu kan. Karena kalau mereka salah nanti dikasih hukuman kayak gitu. Tapi gantilah kata-katanya dengan yang bisa kayak gitu, yang bisa ngebujuk mereka. Untuk misalnya buat ke dokter gigi, ayo nanti misalnya dokter giginya baik, atau dokter giginya nanti liatin giginya aja, nggak sakit kok kayak gitu. Dok, sama ini mungkin dokter bisa cerita dong pada saat datang ke rumah penghulu pertama kali lihat apa yang dokter rasakan ketika berinteraksi dengan masyarakatnya. Oh iya, menurut saya sih luar biasa ya mbak ya, karena orang-orangnya sangat baik, sangat ramah. Makanya saya betah sih mbak di sini, karena semuanya baik, semuanya ramah, suka ini sih, suka tolong menolong ibaratnya. Untuk kulinernya gimana dok? Udah pernah ngerasain belum? Kulinernya? Kayaknya udah sih beberapa ya. Kayak apa tuh sayur apa tuh namanya aku lupa itu. Biasa daun singkong dok. Iya benar, daun singkong. Kayak gitu. Tapi dokter seneng aja ya, nyaman aja nggak sih? Iya nyaman. Buktinya saya di sini naik hampir 5 kilo. Berarti kuliner di Makaulu ini bagus. Iya. Sama ini dok, sebenarnya kalau misalnya di Makaulu ini kan ada beberapa daerah yang memang nggak ada akses mungkin listrik ya dok ya. Iya. Dan alhamdulillahnya ada beberapa juga yang ada akses listriknya gitu sih. Mungkin kendalanya kadang sering ibaratnya juga kadang ya akses masyarakat untuk kesini juga cukup jauh gitu dok. Namun mereka perjuangan juga untuk kesini juga butuh usaha yang sangat lebih gitu kan. Ya semoga saja dokter bisa betah di rumah sakit ini berkontribusi mungkin nggak hanya setahun 2 tahun. Iya, dok mungkin satu kata dok untuk RSPDD seperti apa kesannya? Kalau kesan saya sih sudah baik ya Mbak, sangat baik malah. Cuman bukankah kita ingin yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi semuanya udah baik. Terima kasih sebelumnya buat Dokter Ica karena sudah
hadir di podcast kami pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi berkah dan bisa menjadi bintang tamu di episode selanjutnya. Mungkin dengan tema-tema yang berbeda, entah itu kesehatan gigi pada saat kita berpuasa, mungkin gitu nanti dengan tema-tema yang mungkin lebih bisa menambah pengetahuan kita juga. Iya. Oke. Mungkin itu saja saya akhiri podcast perdana kita pada kali ini. Semoga dapat menjadi berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.